Di video sebelumnya kita diperlihatkan Liam yang memberikan 3 prinsip pada Amagi yang merupakan boneka AI, di mana Amagi harus patuh pada Liam seorang. Nah, agar bisa memimpin negerinya sebagai gubernur, Liam belajar berbagai hal tentang politik di dalam kapsul edukasi, di mana setengah tahun di dalam kapsul setara dengan pembelajaran selama 10 tahun. Dan untuk sementara waktu, negerinya akan dipimpin oleh Amagi. Lantas, seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung botakin saja. Sementara itu di sisi lain tampaklah Acuy si pemandu arwah terus mencari energi negatif dari setiap orang untuk dinikmatinya. Seperti yang kita lihat ada Ciwi yang kesal karena sumpitnya patah dan rasa kesal itu menjadi makanan bagi si Acuy. Ayo omachi. Itadakimasu. Tasty. Nice na no kanjo. Kembali pada situasi Liam. Setelah 2 tahun lamanya akhirnya Amagi membuka kapsul edukasi. Liam merasa kalau tidur di dalam kapsul itu waktunya tidak terasa lama. Namun Liam tidak merasakan perubahan pada dirinya. Padahal selama 2 tahun tubuh Liam telah diperkuat oleh program pelatihan kesatria. Untuk itu Liam harus melakukan program rehabilitas agar terbiasa dengan kekuatan tubuhnya. Tak lama kemudian Amagi melaporkan kemajuan situasi ekonomi di wilayah Benpil yang telah dipimpin oleh Amagi selama Liam tertidur. Lantas Liam mengajak Amagi untuk memeriksa keadaan di lapangan wilayah Benpil. Lalu Amagi memperlihatkan pelabuhan luar angkasa yang melayang, tempat perawatan kapal tempur luar angkasa bernama Pangkalan Mobile Knight. Amagi memperlihatkan robot-robot Mobile Knight yang membuat Liam kagum, bahkan Liam sangat ingin menaikinya. Lalu Liam menaiki robot yang pergerakannya otomatis dengan menggunakan sihir sesuai dengan keinginan penggunanya. Liam mengendalikan robot yang disediakan oleh Amagi yang masih dapat beroperasional. Akan tetapi robot tersebut tidak dilengkapi dengan senjata karena sebelumnya Amagi telah mencopot senjata yang dianggap berbahaya bagi Liam. Namun Liam ingin mencoba robot tersebut untuk bertarung. Lantas Amagi mempersiapkan Kapten Masita sebagai lawan untuk bertarung. Tapi Masita malah pura-pura kalah. Jelaslah hal itu membuat Liam kesal, meminta Masita untuk bertarung serius. Namun hanya dengan satu gerakan, Liam langsung terguling. Sontak Amagi langsung menghentikan pertarungannya karena Liam sudah kalah. Kemudian Amagi mengatakan bahwa pengendali robot sihir bekerja dengan membayangkan setiap pergerakannya, dan itu akan mencerminkan kemampuan tempur pilotnya. 勝負ありです。だけ上手くなってもダメってことか。 Tak lama berselang, Liam meminta Dalsim untuk mencarikan seorang guru pelatih agar Liam bertambah kuat. Ya, meskipun Dalsim melarang Liam untuk bertarung, Liam tetap menginginkan seorang guru agar lebih kuat untuk menjadi penguasa jahat. Karena di kehidupan sebelumnya, Liam selalu ditindas oleh orang-orang yang lebih kuat. Maka dari itu, Liam harus lebih kuat dan akan menindas orang-orang yang jahat. Esok hari pagi pun tiba, tampaklah Yasushi alias Yaya, seorang ahli samurai yang dijuluki si cepat kilat, menghadap dan siap melayani Liam. Liam terpesona dengan penampilan Yaya yang seperti petarung pedang dalam drama sejarah. Lantas Liam mengatakan bahwa dirinya sedang mencari guru terbaik dan meminta Yaya untuk bertemu dengannya. Dengan tegas dan penuh wibawa, Yaya mengatakan bahwa alirannya itu selalu mencoba menjadi yang terbaik di dunia, namun tidak pernah berakhir. Karena dengan mencari terus yang terbaik, tidak akan pernah ada orang yang mencapainya. Mereka yang bangga merasa dirinya yang terbaik, sejatinya dia bukan yang terbaik. Karena di dunia ini tidak ada yang disebut yang terbaik. Tampaklah Amagi merasa curiga pada Yaya karena sikapnya yang tidak terlihat baik. Apalagi kumis dan jenggotnya itu nampak sangat mencurigakan. Akan tetapi Liam sangat menyukai sikapnya. Liam berasumsi bahwa Yaya seperti para ahli pedang yang selalu fokus berlatih dan menjauh dari nikmatnya dunia, hingga lupa potong jenggot. Dan orang seperti Yaya itu sudah pasti sangat kuat dalam pertempuran. Akan tetapi Amagi meminta Liam untuk memastikan kehebatan Yaya dengan cara menunjukkan kemampuan Yaya di depannya. Kemudian Yaya membawa Liam ke suatu tempat untuk memperlihatkan teknik rahasia pada Liam. Akan tetapi Yaya akan memperlihatkannya hanya sekali saja. Ingat, hanya satu kali saja. Liam meminta Amagi untuk merekam teknik rahasia jalan sang kilat dan... Amagi, 記録しろ。
Ya, tampaklah tiang-tiang kayu di sekitar langsung terbelah menjadi dua. Akan tetapi di dalam rekaman Amagi tidak melihat Yaya mengeluarkan pedang. Liam berasumsi bahwa gerakan Yaya sangatlah cepat sampai-sampai Amagi tidak dapat merekam pergerakan pedang Yaya. Hingga Liam akhirnya meminta Yaya untuk menjadi gurunya. Malam pun tiba, tampaklah Yaya sangat senang telah membodohi Liam. Karena sebelumnya Yaya telah mempersiapkan kayu yang sudah dipotong untuk demonstrasinya. Aduh, ternyata begitu. Di sisi lain, Acoy melihat semua pergerakan dan mendengar perkataan Yaya. Sementara itu di luar angkasa, tampaklah putri pertama kerajaan suci Liebe alias Christiana Leta Roseberia akan bertemu dengan kapal utama bajak laut Goas untuk diskusi perdamaian. Sang putri sendirian menemui Goas karena telah mempersiapkan armada kapal aliansi di sekeliling kapal Goas agar tidak berani macam-macam. Akan tetapi para aliansi putri ternyata telah berkhianat demi uang hingga membuat mereka membiarkan pasukan kapal bajak laut Goas mengepung untuk menyerang planet kediaman sang putri. Hingga akhirnya sang putri harus menjadi tahanan Goas dan dipaksa untuk menyaksikan planetnya dihancurkan oleh anak buah Goas. Di sisi lain, Liam terus berlatih mempelajari dasar-dasar bela diri dengan Yaya hingga 3 tahun lamanya. Akan tetapi Yaya tidak pernah mengajarkan teknik rahasia jalan kilat pada Liam. Malam pun tiba, tampaklah Yaya bersenang-senang membaca komik sambil rebahan karena dia telah mendapatkan uang banyak dengan cara membodohi Liam yang terobsesi dengan teknik rahasia. Padahal selama ini Yaya hanya melatih dasar-dasar bela diri saja. Tiba-tiba Yaya langsung merubah sikapnya karena kedatangan Liam yang meminta Yaya untuk mengajarinya teknik rahasia. Akan tetapi Yaya malah mengancam akan memecat Liam untuk tidak lagi menjadi muridnya karena syarat untuk menjadi murid Yaya harus dapat mempelajari teknik rahasia yang hanya diperlihatkan 1 kali pada saat demonstrasi saja. Sontak saja Liam kaget langsung meminta maaf karena tidak mau dipecat jadi muridnya. Dan untuk permintaan maaf, Liam akan memberikan hadiah pada Yaya. Jelas Yaya sangat senang dengan kepergian Liam karena hampir saja Yaya ketahuan karena sebenarnya Yaya tidak bisa melakukan jurus jalan sang kilat. 師匠、田野恵子ですが、休養ができまして。 Esok hari pagi pun tiba. Liam meminta libur berlatih pada Yaya untuk memeriksa laporan pemerintahan dari Amagi yang telah menjalankan pemerintahan dengan baik. Akan tetapi tingkat pertumbuhan program kesejahteraan sangatlah lamban karena ada anggaran yang diinvestasikan dan hasilnya di luar ekspektasi. Lantas Liam memanggil pengurusnya. Liam yang sudah terbiasa melihat faktur-faktur keuangan di dunia sebelumnya langsung menuduh si pengurus perihal penggelapan uang. Si pengurus yang bernama Agus Kembung menjelaskan bahwa banyak biaya yang tak terduga yang dikeluarkan agar semuanya berjalan lancar dan Liam pasti tidak akan mengerti karena masih muda. Tampaklah Agus Kembung berkeringat dingin karena semua penggelapannya dan penyuapan ke berbagai penor telah diketahui oleh Liam. Tak lama kemudian Amagi melaporkan data penggelapan yang telah dilakukan oleh Agus dengan mengkambing hitamkan anak buahnya hingga uang tersebut tidak diketahui keberadaannya. Sontak saja Liam membayangkan masa lalunya yang sudah dikhianati oleh atasan dan istrinya sendiri. Dan saat ini Liam sangat marah pada Agus. Ya, meskipun Agus terus membela diri dengan bacotannya, Liam tetap menghukumnya dengan hukuman eksekusi di tempat. 自分は生き残って楽しいことに。 Liam sangat marah karena tidak mau uang dan rakyatnya disentuh oleh orang lain. Oleh sebab itu Liam memerintahkan Amagi untuk memeriksa pejabat korup dan akan mengeksekusi secara langsung tanpa ada keringanan. Amagi menenangkan Liam dengan mengambil katananya, kemudian memperingatkan Liam untuk tidak mengeksekusi pejabat korup karena akan menjadi masalah besar. Lantas Amagi menyarankan Liam untuk menggunakan bawahan Amagi untuk mengatasi permasalahan pemerintahan. Akan tetapi akan merusak reputasi Liam yang telah menggunakan AI untuk pemerintahannya. Ya, Liam tidak peduli dengan reputasinya karena Liam lebih mempercayai Amagi daripada pejabat korup yang menantang Liam. Di sisi lain, di sebuah kantin milik Teh Yuli, para pelanggannya seperti biasa si Dul sama si Abah membicarakan kabar Liam yang telah mengeksekusi para pejabat korup tanpa ampun. Mereka pun memuji kehebatan pemimpin baru alias Liam yang telah merubah pendidikan untuk tidak memakai HP karena kurang efektif dan melarang studi tour karena tidak kompeten. が結構捕まってるらしいな。こんなことになるなんて予想もできなかったさ。
Esok hari pagi pun tiba. Liam mengajak Masita untuk bertarung kembali setelah 3 tahun berlatih. Tiba-tiba Yaya memberitahukan Liam untuk tidak menggunakan robot otomatis yang sama dengan orang lain. Yaya menyuruh Liam untuk bertarung dengan robot yang berbeda dengan orang lain agar mencapai puncak. Kemudian Masita memberitahukan ada robot model manual, yaitu unit pribadi milik kakek buyut Liam. 待たれよなど乗りこなしても無意味自在に操れるようにならねばいいそれいい Esok hari pagi pun tiba. Tampaklah Yaya sedang mencari-cari barang berharga di ruang penyimpanan. Yaya berasumsi jika latihan Liam berhenti maka Yaya akan kehilangan sumber uangnya. Nah, ketika Yaya menyender ke tembok, tiba-tiba ruangan rahasia terbuka di mana ruang tersebut tempat penyimpanan robot mobile kenaik tua. 起動騎士使えろ Sementara itu di sisi lain tampaklah Liam terus mengayunkan pedangnya sambil memerintahkan Dalsim untuk memperbaiki robot Apid agar dapat memakainya saat berlatih. Di mana robot Apid adalah unit robot milik kakek buyut Liam yaitu Alistar. Akan tetapi Dalsim sangat senang apabila Liam hanya merawatnya saja. Dan Dalsim malah menyarankan Liam untuk memakai unit produksi massal untuk berlatih. Namun Liam sebagai pilot sejati ingin menggunakan unit tertua dan tersulit. Kemudian Dalsim menanyakan latihan Liam yang terlihat buang-buang waktu saja. Meski begitu Liam tidak peduli dengan hal itu karena Liam hanya ingin menguasai jurus rahasia jalan kilat yang diperlihatkan Yaya. Di sisi lain tampaklah Amagi bergumam bahwa dia tidak mempercayai kehebatan Yaya. Namun Amagi tidak bisa menolak perintah dari tuannya, di mana Liam memakai robot Apid sesuai arahan Yaya. Dan Amagi akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupkan kembali robot Apid. 最善を尽くします。どうか旦那様を守ってくださいね。 Esok harinya tibalah Nias Karlin sebagai letnan insinyur pabrik senjata ke-7 Kaisar memenuhi panggilan Liam untuk memperbaiki mobile Kenai. Tiba-tiba Nias tertarik dengan robot AI alias Amagi, si robot paling mahal dan canggih yang belum pernah dilihat oleh Nias di tempat lain. Nias memuji-muji keempukan melon Amagi yang cukup besar dan nyata. Bahkan Nias ingin melihat apem yang ada di dalam roknya. Waduh, nggak boleh woy. Tak lama kemudian Liam memperlihatkan mobil Kenai Apid yang akan diperbaiki Nias. Meskipun Nias menyarankan Liam untuk mencari robot lain, Liam tetap kekeh ingin Apid diperbaiki agar dapat dipakai. Meskipun biayanya sangat mahal bahkan harus membuat onderdil sendiri. Tak lama kemudian Yaya yang baru datang terpana dengan kecantikan Nias hingga ingusan. Bang, itu darah bang. Yaya yang ngebet banget pengen Nias langsung memperkenalkan diri serta keahliannya. Namun Nias terus mencuekin Yaya dan terus mengajak ngobrol Liam perihal pemasangan senjata rahasianya hingga akhirnya Yaya cemburu dengan kedekatan Liam dan Nias. Alhasil sebagai pelampiasan Yaya melatih Liam dengan keras. Namun Liam kagak ngeh, yang dia tahu itu cuma latihan saja. Sementara itu di sisi lain, bajak laut Gaos membawa Putri Christian ke Pulau Hatta untuk dijadikan bahan percobaan. Anak buah Christian akan dijual untuk mendapatkan uang lebih. Sementara Putri Christian yang cantik jelita akan dijadikan sebagai peliharaannya seperti manusia lainnya di dalam tabung. Di sisi lain, lebih tepatnya di kantin Teh Yuli, tampaklah Dul seperti biasa nongkrong bersama si kakek. Si kakek menanyakan pekerjaan barunya pada Dul, hingga Dul sangat antusias menceritakan pekerjaan barunya. Dul tidak percaya dengan kemajuan yang dialami wilayahnya setelah berganti penguasa, di mana Dul kini makin sibuk banyak orderan. Namun si kakek memberitahukan bahwa zaman kakeknya itu lebih baik daripada zaman sekarang, dan Teh Yuli berharap kemajuan yang lebih baik dapat dirasakannya hingga mereka tua nanti. Sementara itu Nias melaporkan perbaikannya yang sudah selesai, bahkan sudah ditambahkan satu kostumisasi baru. Dalsi mengingat masa kejayaan Alistar dan inilah saatnya kebangkitan Alistar kembali. Lantas Nias menunjukkan cara pengoperasian robot Apid yang di dalamnya telah diperluas dengan sihir ruang. Aduh gimana ya, cuman itu melonnya loh. Gak apa-apa bang, luapkan saja. Bacot. Kemudian dia menghidupkan Apid yang langsung memindai tubuhnya sebagai pilot tetapnya. Dan robot Apid tidak akan bergerak jika tidak dikendalikan oleh Liam. Nah, karena tidak memakai keseimbangan otomatis, maka robot Apid dapat dikendalikan seperti tubuh sendiri. Dalsim begitu terharu melihat Liam dapat mengendalikan robot Apid seperti Alistar buyutnya dan...
Ya, Nias memuji Liam yang dapat mengendalikan Apit dengan mudah walaupun baru pertama kali. Padahal menurut Nias, robot Apit lebih susah daripada robot kenaik biasa yang otomatis. Nias memberitahukan bahwa cara bergerak robot Apit akan sesuai dengan apa yang dibayangkan Liam, seperti merasakan tubuhnya sendiri agar lebih sempurna. Akan tetapi Liam malah melihat Nias yang bergetar dan membayangkan melon Nias di anunya. Alhasil pergerakan robot jadi aneh karena sesuai dengan pikiran Liam saat ini. Aduh, kayak si botak saja. Bang, gue nggak gitu pikirannya bang. Itu masih Liam saja bang. Alah. Sontak saja Dalsim dan Yaya kaget membayangkan pikiran Liam yang ngeres. Namun Dalsim malah senang karena melihat Liam menyukai wanita sungguhan. Berbeda dengan Yaya yang marah-marah karena cemburu pada Liam. Esok hari pagi pun tiba. Liam terus berlatih agar dapat menguasai jurus rahasia jalan kilat. Namun hingga saat ini Liam belum menemukan petunjuk perihal teknik tersebut. Kemudian Amagi menjelaskan bahwa ada yang salah dengan cara Yaya melatih Liam yang tidak sesuai dengan kredibilitasnya. Akan tetapi Liam malah merasa gagal karena belum bisa memahami cara pengajaran Yaya. Bahkan Liam malah berpikiran ada sebuah sihir di balik jurus Yaya. Karena dunia ini adalah isekai, Liam berasumsi bahwa pedang hanyalah petunjuk visualnya. Kemudian Liam membayangkan pedang hanyalah sebuah alat seperti robot mobile kenai. Dan pedang bukanlah alat penebas musuh, melainkan kekuatan sihirlah yang menebasnya. Liam terus berlatih mengayunkan katananya sambil memfokuskan sihirnya dari waktu ke waktu, bahkan dari musim duren hingga musim darmutan. Liam tanpa berhenti terus berlatih. Tampaklah Liam yang sudah dewasa akan menunjukkan hasil latihannya pada Yaya. Jelas saja Yaya kaget karena Liam dapat memotong kayu balok dari kejauhan. Padahal teknik tersebut hanyalah palsu dan menurut Yaya itu sangatlah aneh. Liam yang melihat Yaya terdiam berasumsi bahwa Yaya tidak merasa puas dengan hasil latihannya. Yaya mencoba untuk menenangkan diri dan mengatakan untuk jangan terlalu puas dengan hasil latihan Liam dan memerintahkan Liam untuk lebih berlatih lebih keras. Padahal di dalam hati Yaya itu sangat heran dengan kekuatan Liam. Hari pun terus berganti. Dalsim menjelaskan bahwa Mucai adalah satu-satunya planet sumber daya wilayah Benpil yang tidak disita oleh debt collector. Dan itu ditinggalkan karena lingkungannya yang buruk hingga kesulitan menambang. Namun Amagi membuat pabrik di Mucai dan sekarang pabrik tersebut telah diserang armada bajak laut dengan mobile kenai. Dan militer Benfield mencoba menahannya, namun entah sampai kapan mereka dapat bisa bertahan dengan serangan bajak laut yang terus-terusan menyerang. Lantas Liam menanyakan situasi agar dapat menyergap para bajak laut. Kemudian Amagi memberitahukan titik buta planet Mucai di dekat pabrik pertambangan. Kemudian Amagi menjelaskan dengan memakai cakrawala sebagai penghalang dan saat gravitasi berbelok, maka Liam dapat memasuki aero brake untuk memberikan serangan kejutan pada mereka. Sontak dengan sigap Liam memerintahkan untuk mempersiapkan seluruh armada kapal agar bertempur untuk menyergap dan melindungi pabrik dari bajak laut. Liam tidak akan memaafkan siapapun yang telah menyentuh propertinya meskipun harus bertarung di garis depan. Lantas Amagi mempersiapkan seluruh kapal dengan meriam rel dengan target cakrawala luar barat laut planet Mucai. Tampaklah Liam mulai menghidupkan robot Apit dan siap untuk meluncur. Ya, Liam yang sudah berada di wilayah Mucai langsung membabat habis para bajak laut dengan senjata buatan Nias. Tampaklah para bajak laut terpojokkan dengan serangan-serangan Liam yang tidak terlihat. Kemudian para bajak laut mengelilingi Liam dan bersiap untuk menyerang. Akan tetapi Liam dengan gercep mengeluarkan jurus jalan sang kilat hingga membabat habis para musuh dengan satu tebasan. Lalu setelah itu Liam menunjukkan jurus rahasianya yaitu Rocket Punch. Rocket Punch!
Akhirnya para bajak laut terpojokkan dan berhamburan kabur dari wilayah Mucai. Tampaklah Liam dan Nias berdebat perihal jurus rahasia Rocket Punch yang tidak sesuai dengan keinginan Liam. Jadi yang Liam inginkan itu si tangan robotnya itu bisa lepas biar keren gitu ya. Tiba-tiba Amagi melaporkan hasil penyerangan mereka yang gagal. Itu karena mereka hanya menangkap 10% bajak laut, 30% hancur dan 60% telah kabur. Meski begitu, Liam merasa menang karena berhasil mengusir para bajak laut. Ya segitu dulu bro ceritanya. Gimana, seru nggak ceritanya? Jelas seru lah, masa enggak sih? Ya pokoknya mas, setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang melonnya. Buruknya bang. Oh iya buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat, Jangan lupa bahagia ya pemirsa. Har 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 har. Rau 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 rau. udah. Mau sama tetangga. kasih kalian yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like sebanyak-banyaknya. Apapun yang kalian tonton, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia kawan. Terima kasih juga buat kalian sudah mendukung channel Bang Ultra. Bang Ultra takkan pernah bisa seperti sekarang tanpa dukungan kalian. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. I love you all. Telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia kawan. Terima kasih juga buat kalian sudah mendukung channel Bang Ultra. Bang Ultra takkan pernah bisa seperti sekarang tanpa dukungan kalian. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. I love you all. I love you all. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Terima kasih. Terima kasih kalian yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like sebanyak-banyaknya. Apapun yang kalian tonton, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye.